Tidak terasa sekarang sudah bulan Februari 2024. Apakah semua yang kita harapkan berjalan sesuai dengan apa yang kita mau? Atau kita berpikir untuk melakukan satu perubahan, tapi takut untuk melangkah? Takut untuk keluar dari zona nyaman? Atau tidak tahu mesti kemana dan bagaimana caranya untuk membuat plan akan satu perubahan? Bagaimana kalau perubahan itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita? Akankah kita terus atau mundur tengah jalan? Ini video cocok buat teman-teman karena saya akan ngebahas soal perubahan. Perubahan adalah hal yang alami, hal yang wajar kita temui di sekitar kita karena memang di semua area kehidupan kita terjadi perubahan. Di dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam pembangunan, bahkan di teknologi dan udara atau iklim. Bisa kita rasakan sama-sama bahwa itu mengalami perubahan. Nah, di dalam buku ini ada dua macam perubahan dalam kehidupan. Yang pertama, perubahan proaktif. Yang kedua adalah perubahan yang dipaksakan. Perubahan proaktif adalah perubahan yang terjadi atas inisiatif pribadi atau individu untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang kedua, perubahan yang dipaksakan adalah perubahan yang terjadi di luar eksternal manusia itu sendiri, di luar kekuatan manusia itu sendiri. Contoh dari kekuatan bencana alam adalah perubahan dari yang dipaksakan, perceraian, kematian. Bagaimana kita dapat melihat perubahan ini? Tentu menarik ya, bagaimana kita dapat mengontrol sebuah perubahan yang terjadi, entah itu yang datang secara proaktif atau secara dipaksakan. Kalau menurut teman-teman, sekarang teman-teman mau mengalami perubahan yang mana? Perubahan proaktif atau perubahan dari perubahan yang dipaksakan? Kalau kita benar-benar mau ngalamin perubahan pada tahun 2024 ini, ada 4 hal yang penting bagaimana kita ngerespon satu perubahan. Yang pertama, kita menerima perubahan tersebut. Yang kedua, kita kompromi atau menolaknya. Perubahan itu hanya terjadi di sekeliling kita, tapi tidak benar-benar ngalamin satu pertumbuhan atau kemajuan. Yang ketiga adalah bertahan. Seolah-olah berkata bahwa nanti semua keadaan berubah. Perubahan itu tidak datang otomatis. Perubahan itu harus diupayakan dari individu manusia tersebut. Yang keempat, yang terakhir adalah melawan perubahan. Kita tahu melawan, reject, tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Bahkan kita tidak akan melihat tujuan atau mimpi yang kita bayangkan. Nah, saya percaya semua teman-teman udah ngelihat perubahan mana yang teman-teman sekarang hadapi. Perubahan proaktif atau perubahan yang dipaksakan. Dan bagaimana caranya teman-teman untuk merespon itu? Saya percaya bahwa ketika kita merespon yang baik, akan ada hasil yang baik. Satu perubahan tidak boleh dilawan. Perubahan pasti membawa kita ke arah yang lebih baik. Entah itu perubahan yang dipaksakan atau perubahan proaktif. Dengan tahu bagaimana cara kita mengontrol perubahan yang ada, kita pasti akan melangkah pasti ke depan. Jadi, gimana teman-teman? Sudah siap akan perubahan di tahun 2024? Sudah mulai punya bayangan apa yang pada bulan ini kita bisa lakukan? Perubahan yang kita inginkan itu akan sampai pada tujuan akhirnya, yaitu kita benar-benar berubah. Kita mengalami satu kemajuan dari apa yang kita rencanakan. Nah, dari yang kita tahu tadi tentang perubahan yang terjadi, apakah itu proaktif, apakah itu perubahan yang dipaksakan, kita juga jadi tahu bagaimana kita merespon satu perubahan. Karena hal itu penting supaya apa? Supaya kita tahu membuat strategi sehari-hari apa yang kita harus lakukan untuk membuat tujuan itu tercapai. Karena keberhasilan itu tidak terjadi dalam satu malam. Jadi ada seorang anak muda yang datang ke satu seminar bagaimana seorang bilioner atau milioner menerangkan langkah-langkah untuk sukses. Nah, dalam satu sesi pertanyaan, anak muda itu bertanya, "Pak, bagaimana Bapak dulu dari nol sampai sekarang bisa menjadi seseorang yang sangat berhasil? From zero to hero." Dan kemudian guru itu berkata, "Kesini anak muda, besok kamu harus datang ke pantai." Wah, anak itu berpikir, wow, gua diundang sama seorang guru yang merupakan praktisi bisnis yang sangat berhasil. Pasti gua akan dikasih tips-tips yang luar biasa. Oke, dengan semangat, keesokan harinya, dia sudah muncul paling pagi dan coach itu belum datang. Ya,
mulai mengimajinasikan, wah pasti nanti akan ada tips, atau mungkin seorang coach itu akan memberikan sebuah uang atau dana sponsor untuk bisnis yang akan dia bangun. Kemudian dia melihat coachnya datang. Pas dia udah datang, terus coachnya berkata, buka semua pakaiannya. Dia kaget, kenapa mesti dibuka? Ya, kita akan ke tengah, di pantai. Kita akan ke tengah, maksudnya kita akan masuk ke dalam laut itu, tapi tidak terlalu dalam. Jadi jangan terlalu ke tengah, tetapi sedikit ke pinggir. Oke, anak muda itu semangat, anak muda itu langsung. Dan guru itu bertanya, hei anak muda, apakah benar-benar kamu mau mengalami kesuksesan seperti yang saya alami? Oke. Kemudian anak muda itu dipegang rambutnya dan kemudian dicelupkan di dalam air oleh seorang coach itu. Anak muda itu tidak bisa bernafas, kemudian anak muda itu diangkat. Terus gurunya bertanya lagi, apakah kamu mau mengalami kesuksesan seperti saya? Anak muda itu sambil mengambil nafas berkata, ya, aku mau. Kemudian anak muda itu dimasukin lagi kepalanya, dan apa yang terjadi teman-teman? Dikeluarkan lagi kepalanya. Sambil dia menghirup nafas, gurunya bertanya, benar kamu mau mengalami kesuksesan dalam hidup ini, dalam bisnis? Iya benar. Dia masukin sekali lagi dan diangkat. Anak muda itu capek, dan guru itu berkata begini, apakah benar kamu mau mengalami sukses seperti yang saya alami? Ya, mau. Kamu bisa sukses ketika kamu melakukannya seperti nafasmu yang terakhir. Seperti kamu mau menghirup udara yang segar ketika kamu ditenggelamkan. Wow, great banget ya. Luar biasa. Jadi, sekali lagi, perubahan tanpa kemauan dari kita adalah mimpi yang tak pernah akan terwujudkan di tahun berapapun. Setelah kita tahu tujuan yang kita mau tuju pada tahun 2024, kita membuat rencana jangka panjang dan jangka pendek yang bisa kita lakukan sehari-hari. Ketika saya berpikir untuk menghasilkan sebuah konten yang baik, saya meluangkan waktu saya untuk membaca buku, untuk menggali buku tersebut, dan untuk menjadikannya satu kehidupan buat saya, bagaimana saya dapat mengimplementasikan apa yang saya baca, kemudian saya share. Adalah sesuatu yang menyenangkan ketika saya belajar tentang editing. Ketika saya belajar untuk menulis skrip, itu sesuatu yang baru yang membuat saya bersemangat. Saya tahu pada akhirnya apa yang saya lakukan akan membawa saya kepada tempat yang lain. Saya berpikir, saya membayangkan saya ada di tempat apa yang dinamakan keberhasilan itu. Nah, teman-teman, ketika teman-teman melihat bahwa hal itu mungkin, ada satu keyakinan yang kuat dalam diri teman-teman untuk melakukannya. Yang pertama, saya mau tanya kepada teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu apa yang teman-teman mau tuju? Apakah kegagalan masa lalu membuat teman-teman merasa tertutupi pikirannya untuk melakukan hal itu kembali? Coba kita renungkan, kita pikirkan, kita ada waktu seminggu ini untuk berpikir dan terus merealisasikannya dalam jangka panjang dan jangka pendek. Hal itu yang membantu saya untuk dapat fokus pada tahun ini untuk dapat melakukan hal-hal yang baru dalam YouTube saya. Dalam 6 bulan ini saya berencana untuk melakukan hal yang belum pernah saya lakukan, seperti membaca buku banyak dan menulisnya. Dalam 1 minggu, saya mentargetkan untuk membaca 1 buku. Dalam waktu setahun, ada 500 buku yang bisa saya baca. Seperti itu. Dalam melakukan hasilnya, saya percaya hasilnya bisa 6 bulan, bisa setahun, tetapi saya sudah memulai langkah yang nyata. Untuk keberhasilannya, saya terus berusaha dan saya percaya Tuhan sudah memberikan kemampuannya buat setiap kita. Jadi, kalau bisa sekarang, kenapa harus menunda? Ingatlah bahwa penundaan itu adalah pemangkasan dari kreativitas teman-teman. Hal-hal yang bisa dilakukan sekarang, lakukan. Walaupun itu kecil, tapi itu berarti karena itu adalah langkah awal menuju kepada tujuan teman-teman, yaitu menjadi sukses. Nah, saya berharap, berdoa, dan terus percaya bahwa ketika kita melakukannya dengan serius, dengan keyakinan, ditambah kemauan yang kuat, pasti kita sampai kepada perubahan yang nyata, yaitu kita mencapai apa yang kita impikan bersama, yaitu kesuksesan tahun 2024 akan menjadi milik kita semua. Sebelum obrolan berakhir, saya memberikan satu refleksi buat teman-teman yang nanti teman-teman bisa tulis di rumah tentang perubahan yang kita ngobrolin pada hari ini. Yang pertama, bagaimana merespon satu perubahan. Kita tahu kan tadi ada perubahan proaktif dan perubahan yang dipaksakan. Bagaimana respon teman-teman? Yang kedua, hal apa yang teman-teman enggan diubah dalam mencapai tujuan itu. Yang berikutnya, apakah keyakinan teman-teman mendorong kemauan teman-teman yang besar untuk mencapai kemajuan atau perubahan yang nyata di tahun 2024 ini. Dan tuliskan strateginya. Bukan buat saya, buat teman-teman sendiri. Nah, akhir dari bulan Desember 2024 ketika teman-teman melakukan hal ini, perubahan akan menjadi milik kita. Sampai jumpa minggu depan. Blessings.